warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, akhuna fillah al-karim ibnul karim, Kajang kawula karib kawula nggih alhamdulillah Kiai Iskandar Bahari hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli makruhin wa syai'in wa wayr. Niki kajang kula sing masyaallah dangu selama kula akrab oleh piyambake niku sekitar nakale sakniki tapi sekitar mungkin 20 tahun lebih. Itu kita bersama ngaji bersama, kita meregup kesejukan ilmu masyayikh saran, wabil khusus wabil syekhina al-marhum Dafil Ma'la Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair rahimahullah ta'ala. Juga tak lupa yang saya hormati semua jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Ihsan waktu kumpul terus ya Al-Ihsan ketua pondok apunten kula boten ngertos tunggal-tunggalipun, juga santri-santri Al-Ihsan ingkang kula cintai. Kula seneng ndelok tiyang ngaji sak menika niku luar biasa sekali. Ngaji ala tariqati ulama'ina. Dan tidak lupa pula sedanten dzurriyyah keluarga dari Kiai almarhum Shalihul Hadi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala jagi sedaya saged dados penerus perjuangan Islam. Amin Allahumma amin. Jadi mungkin di wonten alumni yang sebagian alumni asatid ya ngapunten kula boten tepang setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat kawula kalih jenengan sedanten. Jadi langsung mawon karena jenengan semua sudah mendapatkan oret-oretan saking kula. Iki oret-oretan sederhana kula damel niku paling nggih teko 2 minggu 10 dina soal itu nek jenengan nanti ada yang keliru silahkan dikoreksi. Sekali lagi ini tema kita seminar ilmiah bukan ceramah agama. Kalau seminar ilmiah saya sebagai pemateri siap dengan koreksi, siap dengan kritik, dan jenengan harus mengkritik. Yang jenengan tidak mengkritik, dan ini luar repot. Padha karo ceramah ngaji ceramah agama gitu meneh. Jadi langsung mawon saya akan membahas isi seminar saya atau isi kitab atau risalah kecil ini. Pertama, saya akan urutkan dari awal. Sampai ini bisa buka pada halaman 3. Sampai punya kitabnya masing-masing. Di sini saya membahas tentang turos. Kenapa saya membahas tentang turos? Ini perlu sangat ketahui. Apa itu turos? Selama ini jenengan di pesantren sejak mulai tingkat paling awal sampai tingkat paling ali itu jenengan semua mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Mulai songko kitab paling cuwilik, misalnya Al-Risalah Al-Jami'ah dalam masalah fikih, atau misalnya Safinatun Najah. Ada lagi karya ulama sebagian nahwu tentang ilmu apa ini? Al-Matan Al-Ajuriyah
utawa matan awamil Syekh Syarif Abdul Qahir Al-Jurjani. Misalnya jenengan ngaji tentang itu sampai misalnya babakan nahwu paling besar jenengan mengenal Alfiyah Ibnu Malik. Tadi kalau disandai oleh Gus Kandang tekan kelas Alfiyah 27 orang Ula dan Tani, itu luar biasa. Kalau bolak-balik ngobrol kayak Gus Kandang, layo nang dhuwur gunung, pucuk gunung, orang santri sampai nanya ini luar biasa. Muga-muga ini langgeng ila yaumil qiyamah. Itu luar biasa. Dan jenengan kitab-kitab yang jenengan kaji semua itu namanya kitab apa? Kitab apa? Kitab Turof. Kitab yang jenengan kaji semua itu, mulai soal tauhid paling kecil sampai kita itu belum. Akidatul Awam, Akidatul Awam sampai Ummul Barahin, sampai Akidatul Kubra, sampai Akidatul Sughra, itu semua namanya Kutubul Turof. Kitab apa? Turos. Jadi dia pahami. Berarti apa itu Kutubul Turos? Kitab Turos di sini saya katakan Turos itu adalah sebuah hasil ijtihad seorang manusia. Ijtihad yang mana ijtihad itu ijtihad dalam memahami sebuah teks pokok yang berupa Al-Quran dan hadis, diusahakan memahami untuk kemudian menjawab tantangan setiap zaman di mana para ulama itu hidup. Itu namanya At-Turaf. Di sini saya katakan Al-Muntaj Al-Bashari Al-Manqul Asy-Syafawi wal-Kitabi lil Ummatil Islamiyah qabla mi'atil 'am. Yaitu sebuah hasil kreasi manusia yang dinukil kepada kita, yang disampaikan kepada kita baik melalui lisan maupun tulisan. Sebelum 100 tahun. Berarti nek di atas 100 tahun berarti lebih kuno lagi. Lebih kuno lagi. Contoh. Kitab sing jenengan beto, risalah tulisan proyek sing jenengan beto itu loh, yang jenengan bawa. Itu mungkin 100 tahunnya akan datang namanya jadi turos. Sekarang tidak jadi turos, tapi itu akan menjadi turos 100 tahun yang akan datang. Jadi setiap 100 tahun akan muncul turos baru. Setiap 100 tahun akan muncul turos baru. Makanya ini perlu jangan ketahui, setiap zaman nanti itu ada turosnya. Misalnya jenengan hitung abad pertama Hijriah, yaitu 100 tahun pertama dihitung sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Itu turos pertama yang muncul itu apa? Coba, ya tak tahu. Ada yang tahu gak ini? Turos pertama kali yang muncul apa? Sudah betul abad pertama Hijriah. Itu abad pertama kali Hijriah itu setahu saya itu baru ada pembukuan pertama kali itu tentang ilmu hadis. Itu abad pertama. Jadi turos paling bukan Sahih Bukhari, bukan. Sahih Bukhari itu setelah Imam Syafi'i jauh. Imam Bukhari itu murid Imam Ahmad, Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Berarti di bawahnya Imam Syafi'i jauh. Jadi pertama kali yang mengumpulkan, kalau tidak salah itu atas perintah Umar bin Abdul Aziz, itu turos pertama kali muncul ada. Bayangkan, berarti sampai sekarang itu sudah berapa ratus tahun? Hampir 14 abad, 1400 itu yang namanya turos. Jenengan pengen ngerti perkembangan turos itu bagaimana, maka jenengan tuku kitab, dimulai kitab sejak awal tulis, nanti diurutkan. Ulama nulis pertama kali kitab abad pertama apa?
Abad kedua lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis kitab yang masyhur terkenal dengan Al-Um, kemudian Al-Imla, kemudian Al-Risalah, kemudian ada Mukhtasar Buwaiti, ada Mukhtasar Muzani. Itu jenengan waca, tak jamin jenengan akan tidak paham. Orang kok jenengan keren ora, tak jamin orang paham. Karena apa? Karena zaman sekarang diurutkan dengan zaman dahulu, zamannya sudah berbeda. Setiap zaman berbeda menuntut ada pembaharuan. Bukan kok pembaharuan isi, bukan, tapi kadang pembaharuan dalam metode penyampaian dan penulisan ilmu agama. Inilah yang menuntut kenapa ulama itu ngarang kitab. Jenengan maca kitab kula elekan iki, iku luwih gampang daripada maca kitab misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi ini Syekh Nawawi. Ngerti Syekh Nawawi Al-Bantani tahu nggak? Sekarang kita tahu. Apa? Safinah Yogyakarta. Kasyifatus saja bisyarhi Safinatin aja. Itu benar. Jenengan membaca itu, contoh. Jenengan maca Nurul Ghalam fi Syarhi Aqidatil Awam. Itu kalau jenengan bandingkan karya beliau dengan karyanya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang disari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki atau Ustaz Yahya Ulumuddin Malang, jauh beda sekali. Luwih gampang syarahe Syekh Muhammad. Padahal isinya modul. Syekh Muhammad mengambil dari Syekh Nawawi. Lalu kenapa kok Syekh Muhammad lebih mudah? Karena Syekh Muhammad yang tahu zamannya, sehingga beliau menulis kitab sesuai dengan kemampuan yang ada masyarakat pada zaman beliau. Paham ya? Walhasil kesimpulannya, turos itu adalah hasil pemikiran manusia, ya, yang dikutip disampaikan kepada kita, baik itu berupa tulisan ataupun ilmu yang lainnya sebelum 100 tahun. Berarti kitab yang kita pelajari namanya kitab turos. Kenapa? Karena itu ada hasil karya seorang manusia. Ya, hasil karya seorang manusia. Nah, sekarang kita perlu membahas sekarang apa saja yang menjadi pertimbangan kenapa ulama itu membentuk atau menulis sebuah turos. Wow, tak sadar. Kenapa kok ulama nulis kitab? Jadi pernah zaman buka dalam muqaddimah Risalatul Mu'awanah, itu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu pernah ada seseorang yang mengkritik, ya Habib, kenapa jenengan kok mangan kitab barang itu kenapa? Ini jawab paham ya? Paham ya? Kenapa jenengan kok harus mengarang kitab itu, kenapa? Padahal kitabnya ulama itu sudah banyak. Nek jenengan maca Ihya wis kesel, entek-entek ya. Jenengan maca Minhajul Abidin nek tasawuf wis kesel. Kenapa kan jenengan ngarang Risalatul Mu'awanah, Tasawwuful Diniyah, kenapa kan ngarang Ad-Da'watul Tamah, kok enggak langsung ngaji kitab itu? Sama buka di situ. Kalau ngapain bagi napal redaksi tekin, tapi intinya Imam Al-Haddad mengatakan setiap zaman itu punya problematikanya masing-masing. Atas problematika punya masalahnya dewe. Setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing. Sehingga dengan tantangan yang berbeda-beda itu membutuhkan ulama untuk menjawab tantangan itu, walaupun nanti materi pokoknya dari kitab yang sudah ada.
Nah, berarti nek ngono janjane kitab itu dikarang itu untuk orang di zamannya. Itu yang pertama. Kitab dikarang itu untuk orang di zamannya. Yang pertama. Yang kedua, kitab dikarang itu merupakan hasil olah pikir ulama. Jadi ngobrol kali Gus Kandang. Kalau cerita, ulama itu nanti ngarang jurumiyah. Syekh Muhammad bin Dawud As-Swanhaji Al-Ma'ruf bin Al-Ajurumi ketika ngarang matan jurumiyah, ketika beliau mendekati al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi yakhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Itu kira-kira menurut jenengan itu nanti kalian tulis kata itu kira-kira apa yang bertemuan nulis mulai utawa ketika nulis itu dipikir sampai reso turu piye kira-kira apa jenengan menurut jenengan bagaimana? Nah menggah pulau setelah pulau itu ngaji jurumiyah kalau ngaji jurumiyah itu hatam nek 10 mungkin jurumiyah itu kalau ngaji jurumiyah yang 5 di guru terus kalau mulang jurumiyah mungkin yang 5 kalau ngaji jurumiyah yang 5 kok saking bodohnya kok jurumiyah dibayani yang 5 itu ternyata setelah saya mengkaji itu ternyata Ibnul Ajurrum tidaklah menulis sebuah kata dalam kitabnya kecuali di situ mengandung banyak ilmu yang mendukung penulisan kata itu. Contoh kecil. Jadi, oke, nek kula keliru dengan iki. Nek Allah sang ahli nahwu iki alhamdulillah. Ketika beliau mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Kita cara jenengan bener kok iki. Sang wani bener ke sapa, sang wani lewat ke sapa ana apa lagi. Jadi kalau kata-kata taghyir itu ikut wazan apa? Ikut wazan apa? Kata-kata taghyir itu. Mosok Faisal jawab ini sekelas amslah nonton bener. Bener mas amslah ada ya. Taghyir itu wazan apa? Fa'ala yufa'ilu taf'il, termasuk makna pokok daripada taf'il itu adalah takdiyah. Gimana? Berarti janjane pertanyaan kula, janjane i'rab itu yang merubah akhir kalimat atau i'rab itu adalah perubahan pada akhir kalimat. Halo, i'rab itu yang merubah atau perubahan? Yang merubah. Sama perubahan sedang? Ini sama satu jeli. Yang mengatakan merubah berarti i'rab itu adalah amil. Padahal amil dan i'rab dua hal yang berbeda. Gimana? Ini lagi nahwu lagi sakata gitu loh. Lagi sakata. Terus ketika seperti itu, ini untuk usul kan. Ketika seperti itu, sama kudu muqabalah. Sama nak pengen ngalir ada dia, tak ada ini. Nek pengen ngalir, kowe kudu muqabalah. Kitab itu aja sempodo kabeh. Muqabalah kitab sing mengkono iki mau madrasatul ulama itu beda-beda. Ini contoh, sampean pernah maca nahwu Qadrun Nadir apa? Apa dah sebab lagi? Tidak ada. Al-Imam Ibnu Hisam Al-Ansari itu salah satu ulama yang membuat sebuah manhaj atau madhab nahwu yang berbeda daripada yang lainnya. Beliau punya manhaj nahwu, kurikulum nahwu diri. Jadi ulama jurumiyah, Amriti,
mulhaq alfiyah boten. Tapi apa qatrun nada, syarah qatrun nada, syudzul dhahab, syarah syudzul dhahab, tawdihul masalik Syafi'i al-Ghazali Malik lagi muhrin nabi. Iku madrasah beliau. Sampai buka paling cilik qatrun nada. Di situ Ibnu Hisham mengatakan al-i'rabu huwa al-athar. Al-athar an-nasyid minal amil. I'rab adalah akibat yang timbul dari berarti janjane sang bener itu tahyir apa tahoyun. Tahoyun karena apa? Umpawa pertanyaan sampean wali mengatakan Ibnu Ajdum keliru. Wali ora? Ya nek ulama wali. Nek ulama wali. Walaupun tetap mengatakan apa la'allahu. Bukan berarti sampai lu dengan mengatakan Ibnu Ajdum betul loh, tapi kita katakan la'allahu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang takdir takil tapi bermakna mutawa'ah. Atau betul? Nah, sampai tidak anu. Ya, takdir bermakna mutawa'ah. Oh, ini contoh kecil. Contoh apa? Bahwasanya ulama itu ketika mengarang kitab itu pilihan katanya bukan sembarangan, Pak. Ya, Mas, pilihan katanya gak sembarangan. Setiap kata itu ono ilmu. Oke, berarti orang berarti apa? Turos itu ditulis satu berdasarkan ijtihad ulama dalam memahami Al-Quran, kemudian dipraktekkan ditulis dalam turos ulama yang ada. Itu pilihan kata itu gunakan ilmu sak memakai, ya, gunakan ilmu sak memakai. Kalau di sini nanti di belakang insya Allah nanti akan apa itu saya terangkan. Walhasil itu seperti itu. Nanti turos itu ada pemikiran yang ditulis guna menjawab problematika pada zamannya. Baik, terus begini, apa itu khosro isu turos? Halaman 8, sahabat buka. Keistimewaan turos itu apa? Ini saya meloncat saja, saya pilih yang penting-penting. Turos Islami itu menurut Syekh Ali Jum'ah itu punya bisnis saya tulis ada 6 keistimewaan. Yang pertama, turas Islami itu satu, anak turas lahu jawanib fil fikri wal nasr wal irfan. Maksudnya ini dalam kitab turas, kitab yang tulis itu, dalam kitab turas itu ada pemikiran ulama, loro ada rujukan terhadap nas Quran hadis, yang nomor 3 ada irfan. Irfan itu cara bahasa kita itu tasawuf. Setiap kutubut turos itu ada nilai spiritual yang disisipkan oleh ulama dalam kitab itu. Contoh. Iki masyhur, cerita yang masyhur tentang kitab takrib. Kitab takrib niku Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Suhani Al-Masyhur bil Al-Tayyib. Niku ketika ngarang kitab takrib, beliau setelah umur 50 tahun. Setelah umur 50 tahun, beliau tidak langsung kitab takrib terus dicetak, di-share. Kalau saya ini PDF di-share, betul. Tapi apa? Kitab takrib itu ditirakati sih. Tirakati dengan cara beliau jadi khodim, pelayan nyapu menekbaripun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama hampir 100 tahun. Suwe nyapu kok 100 tahun itu apa gelo gitu kan? Nyapu. Jadi umur saya karena gini, beliau umurnya panjang. Itu ada yang mengatakan beliau umurnya sampai 160 tahun. Dan tidak ada satu anggota tubuh beliau sama sekali yang lumpuh. Loh iya.
Ketika dilakoni, ya Syekh, kenapa kok jenengan mensepuh tapi kok fisiknya masih kuat? Jawabannya kan hafidtuha fis-sighar 'anil ma'asi fa hafidhahu ta'ala fil kibar. Ketika saya masih kecil dulu, saya tidak pernah membuat maksiat dengan seluruh anggota tubuh saya. Maka ketika aku tua, aku dijogo oleh Gusti Allah saka penyakit lumpuh. Ning sana aja ngarani ngomong lumpuh berarti kakean maksiat aja. Tidak boleh seperti itu. Okay? Tapi itu kenyataan. Itu ditirakan. Makanya tidak heran jikalau kita pakai sampai sekarang itu masih dipakai. Karena apa ya? Ada jadi ilfani, ada nilai apa? Nilai spiritual. Ya. Terus contoh kitab Jurumiyah, itu kesani. Kitab Jurumiyah itu sampai mu'alifin ceritanya kan masuk ya. Tidak yang sisa Ka'bah, ewor ya berarti apa? Malah ikhlas. Dicemplungin enam kali. Kok kira-kira kita tinggi cemplungin enam kali ya, tolong tenang ya. Terus kabel, pakai kowe baru sekarang melakukan, gitu. Tidak diangkat. Tapi kalau kita setuju jadi gak basah. Ini menunjukkan ada nilai ilfan, ada nilai apa? Spiritual. Kitab Mukhtasar Muzani yang ditulis Imam Al-Muzani itu ditulis setiap menulis satu bab beliau sholat 4 rakaat, beliau baca Quran 1 juz. Orang kita kok kayak ngomong ini. Orang sampai saya ngapake Al-Fatihah siji soal sunah rakaat apa kan? Oh, sampai terus paling baca karo kula. Hafal ke siji ora kok salat. Ini lain lagi ya. Ya nek bab ngapalke lali. Ya pantes, jadi tidak ada apa? Tidak ada nilai spiritual, ilfan. Itu pertama terus. Setiap kutu terus punya nilai itu. Itu pertama. Terus yang kedua, anak turaf al-Islami turafun wasi'un tariyyun tamtaddu ala fatratin zamaniyah tashmalu 14 qarnan. Kitab turas Islami itu turas yang sangat kaya. Jangan tak sanjani ya. Turas Islam itu jangan kira hanya pada kitab-kitab yang jangan pelajari itu, bukan. Ilmu keislaman itu kaya. 14 abad, bayangkan, kaya sekali, sangat kaya. Semua ilmu ada. Saya kira ilmu bahasa atau ilmu lughah Arabia itu ada 14 fan. Nahwu, shorof, ilmu istiqaq, ilmu wada, ilmu balaghah atau yaitu apa? Bayan, ma'ani. Belum bersama ilmu falsafatul lughah, belum ilmu al-adab al-arabi, ana ilmu sebenarnya al-arab al-qawafi, itu 10. Itu nek dipelajari kabeh, masyaallah. Umur 30 lantek. Tenang. Ya. Niku lagi ilmu lughah. Belum ilmu alat yang lainnya. Ilmu alat itu enggak lughah tok. Ono nek lughah itu alat untuk membenahi bahasa tulisan sebenarnya. Ada ilmu lain, apa? Ilmu yang untuk membenahi cara berpikir yang benar. Sebenarnya kalau ilmu mantek, ada ilmu yang namanya disebut al-maqulatul ashrah, ada ilmu adabul bahth wal munadharah. Orang ilmu apa nih? Wadah. Ilmu mughalathah al-mantiqiyah banyak sekali. Tulis papat. Dulu fikih itu orang tambahan, orang fikih, orang qaidul fikih, orang ayatul ahkam, orang hadithul ahkam. Beda. Iki nek kira-kira sampean mondok nang kene 20 tahun tak kok. Ya. Restu bojo. Ya, restu bojo. Sapa-sapa restu bojo. Jadi saya enggak bohong. Tapi itu ilmu. Jadi ilmu Islam sangat kaya. Saya ini sampai baru belajar sedikit. Jangan merasa puas dulu. Lagi sih sedikit. Ya.
Terus anak turun al-islami mukhtalifun wa mutanawwi'ud darajat fi tawfiq wa siqah. Tuas Islam itu mempunyai nilai tauhid. Tauhid itu apa? Validitasnya. Validitas itu kebenaran kita. Benarkah kitab ini dikarang oleh ulama ini? Itu ada sekarang ilmu yang terbaru itu namanya ilmu tahqiqul mahfudzat. Ilmu untuk mentahqiq kitab-kitab yang masih berupa tulisan tangan. Misal contoh, selama ini kita hanya tahu jenenge apa niku hasyiahe Fathul Qorib ada hasyiah Bejuri. Ya benar. Ternyata ada banyak hasyiah. Ala Fathul Qorib, hasyiatul Qalbi, hasyiatul Amirah, ada juga ada Qalbi ala Fathul Qorib ada. Termasuk juga ada hasyiahnya Al-Birmawi yang mana Al-Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri itu sebenarnya banyak mengutip dari Al-Birmawi. Loh, ini belum ada sekarang. Terus tugasnya itu siapa? Ya santri. Lewat ilmu apa? Namanya ilmu tahqiqul mahfudzat. Loh, didelok ini bener ora iki karangan ulama iki. Dipastikan. Contoh mulai. Ada kitab dalam tasawuf yang terkenal namanya Minhajul Abidin. Dia benar karangan itu Al-Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Loh, kitab Minhajul Abidin ini oleh sebagian ulama tidak diakui sebagai karya Imam Al-Ghazali. Loh, berarti ilmunya enggak sah-sah saja, dia punya ilmu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kitab ini karyanya Imam Ghazali. Loh, artinya ada perbedaan pendapat. Ya, sangat luas. Ini jenis ilmu taufiqun khusus, ilmu untuk validasi sebuah data. Ilmu Islam ada. Makanya sampai saya ini berita dari internet, dan HP, sampai kok masih mudah termakan hoax. Berarti sampai itu gak mati. Karena apa? Karena sampai punya ilmu namanya taufiqun khusus. Informasi yang sampai kepada kamu itu benar apa orang? Kudu dikaji. So orang ini, dia benar. Sama ngaji ulumul hadis teman-teman ini. Ngaji mustalah hadis. Kitab nomor. Sebelum ngaji mustalah hadis kitab nomor. Loh. Kudu ono kita lagi dulu di sana. Apa Syekh Muhammad Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Hadis, Manhalul Latif, apa Al-Fiyatul Dhawi Nazar, apa? Ya. Itu semua tujuannya ngaji ilmu hadis apa? Untuk cara berpikir kita, membenahi cara berpikir kita, nek ono informasi, iku carane ndelok bener apa ora aku piye. Loh, dia bener. Nah, sampai kalau masih tangan bola, berarti makanya sampai ngaji ilmu hadis gak tutup. Nah, kudu ngaji mana ya? Sebelum tutup kok ada rabi, dibanding saya rabi ngaji sih. Sampai tuh, si nabi rabi, ya kok sih ngaji sih. Ya. Terus yang nomor 4, an-natullah al-islami intajun basyariyun. Tulas Islam itu adalah hasil kreasi manusia. Wahwanya baru akhdar min jalibin wa qadar akhar. Dia bisa dikritik dan bisa diterima. Sehebat-hebatnya kitab, sebagus-bagusnya kitab, itu adalah karya manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Karya manusia, walaupun itu kitab karya ulama, kalau memang salah maka harus dikritik. Makanya sampai jangan heran, nek sampean maca kitab nenggoni kitab-kitab seperti Hasyiah Bejuri, kitab-kitab seperti Hasyiah Jamal, seperti kitab-kitab yang lainnya, itu di situ sampai akan menemukan ulama saling mengkritik.
Imam Abu Suja ketika mengatakan wa amma zakatul mawashi dikritik kalau Fathul Qorib mestinya zakatul mawashi tapi zakatul an'am karena nek mawashi mencakup semua yang mempunyai kaki 4 kucing banyak yang mawashi tapi kan kucing malah dizakati harusnya bi'al-an oh cara sekarang Fathul Qorib ini kritikan ya boleh ada ulama ini sampai yojo ngocok kita berusaha kok kritik itu orang kelas itu orang kelas itu sebenarnya ono cah culi ya lagi numpak sepeda motor telu ono wong suka sepeda motor banget dioke wong tua numpak sepeda motor kok kaya ngono cah cilik kok kritik wong tua sing numpak orang kelas jadi nek orang ulama ojo melu-melu nek cara wong benar mudah ketelapor sampean ya ojo melu-melu ben ulama kalau ulama wis boleh dikritik boleh diterima yo jadi nek ngene kuwi sama kritik boleh kalau produk-produk itu ulamae jadi merdeka mawon ya sama kritik kula merdeka enggak apa-apa malah seneng kok ya makanya riyen ulama itu seneng nek ana ulama yang mengkritik. Itu restu. Kalau sampai ada sebuah keterangan dalam kitab itu seorang ulama yang dikritik oleh ulama lain. Itu esok dikritik sore ini ulama yang ngirim bacaan oleh ulama seperti itu. Oh, itu dikritik malah dikirim bacaan. Matur suwun nggih jenengan pun kritik. Nah, saya kan orang kiai kok dikritik kiai ini, awas di tanah selesai. Itu tidak benar. Kalau kritiknya ilmiah tidak masalah. Itu seperti itu. Terus nomor 5, ini penting. Tulos Islami itu mempunyai bahasa dan istilah khusus yang membedakan dia dari yang lainnya. Termasuk kesulitan jenengan ngaji itu apa? Itu jenengan itu disibukkan dengan istilah-istilah semuanya padanya nomor kita coba enten kalau buatan saya memiliki sekarang ini kelas dunia ada enggak? Ngaco mau kelas dunia ngaco olah kata-kata pakai yang belum pernah ngaji sama sekali ketika di rumah baru kenal jurumiyah ketika di pondok ada nggak? Ada nggak? Nah, bagus sekali. Coba sekarang begini, jenengan tiba-tiba langsung maca jurumiyah, gitu? Langsung maca jurumiyah maknanya dan yang lainnya. Pertanyaan saya, jenengan paham atau bingung? Bingung. Itu pasti. Kalau itu mulang itu naik 10 tahun ini harus mulang bocah. Itu problem pertama kok anak pertama kali langsung masuk diulang langsung apa nih fan sungguh maknani gurune jadi kan lagi malik utawi tulis pegone itu kangelan guru sebenarnya terang ngomong. Dia benar. Nah, ini jujur kabeh pengalaman gitu. Kalau dia ya waktu itu pakai tes utami, gue sedang ngomong. Oke, sesuk kalau iso nang, wis mulai. Ya. Ini kenapa seperti itu? Karena kita itu sudah pertama kali lagi belajar, wis sibuk dengan istilah-istilah yang tidak dipahami. Toko-toko orang pernah kenal nahu, orang pernah apa dibudai, ono rofa, ono nasrof, ono jam, ono jazm, itu apa? Dia benar, jujur. Biasanya panganannya ngomah itu cekelannya, iki TikTok, gimana? Ini toh, dari zaman saya kan tahu itu, cekelan TikTok, Facebook, apa sih? Foto-foto itu apa sih? Masya Allah, terima kasih. Jadi, dia waktu sedang pondok diajari. Iki jenenge Amir, iki jenenge EO, orang profil alamatnya Papa, cici,
iki bawa mau alif bawa berapa banyak langsung ngeblend. Alhamdulillah buatan ya ngomong gue ya. Alhamdulillah gak stres. Jadi tenang. Terus bagaimana ketika seperti itu? Maka tugas seorang guru, aku kan sudah di guru ya. Tugas seorang guru ketika jenengan mulang bocah pertama kali ojo jenengan paksa mereka untuk langsung memahami. Jangan. Nanti di belakang saya sedikit menyinggung tentang bagaimana cara belajar. Insya Allah saya singgung. Oh, ini oleh wakil istiqomah mengapung. Terus kemudian tunas Islam itu merupakan salah satu bentuk bagaimana ulama itu mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Zaman kemarin sekitar 50 tahun yang lalu itu muncul sekelompok orang Islam sing senengane pokoke kudu ana Quran karo hadis. Nek ora ana Quran karo hadis gak gelem. Nggih. Wis pokoke ora ana ulang fardune kudu iku ana. Kenapa ya? Mana? Dia takon dalil di ngono. Sampai semula aku bingung kok dolan dalil lho. Qur'ane ndi? Padahal ketika ditakoni nang Quran ku ana apa ora carane wudu piye ora. Secara terperinci ada enggak? Terus kok iso metu furudul wudu sitatun terus kontofek yang disampaikan kondi. Nah itulah ulama dengan kecerdasannya mereka memahami Al-Quran, mereka mengambil hadis, kemudian hadis itu diramu dengan sedemikian rupa kanggo ngajari wong bodoh-bodoh kaya kula jenengan. Dan supaya apa? Supaya gampang oleh Pak. Andaikan kok tidak ada ulama yang boleh seperti itu, saya yakin akeh wong Islam semua ibadah dengan benar. Karena apa? Wabekatnya langsung Quran dan lebih isoknya membaca Fatihah yang mesti benar. Nah ini penyakit. Maka kitab tulos, Fathul Qorib, Takrib, Safinah itu merupakan cara ulama untuk mempraktekkan Al-Quran dan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau ngomong kitab itu tidak beri dalil, keliru. Nanti di sini saya sebutkan sedikit. Kalau jenengan belajar sudah sampai marhalatul aliyah, tingkatan paling tinggi sangat pasti akan bermainkan dalil. Tapi yang lagi marhalatul ibtidaiyah, lagi tingkatannya lagi safinah, bojo takon dalil. Itu kecepatan ya, kesusu. Wong kesusu ora enak. Ora enak. Sekarang saya ingin fokus ke halaman 11, kita membahas tentang fikih. Kenapa kok fikih? Ini biar cepat ya. Mungkin kalau ada yang muskil tanyakan ya. Kenapa kok fikih? Karena kemarin dengan awalnya itu standar kita yang itu kok salah umum kan? Ya, tapi yang penting termasuknya fikih. Kenapa kok fikih? Nanti di halaman ke 17, sama buka halaman 17 dulu. Itu di sini saya membuat sebuah tulisan 5 dan kamu bidiro satil fikih. Kenapa kita itu memperhatikan atau menganggap penting belajar ilmu fikih? Kenapa kok belajar ilmu fikih itu penting? Di sini saya langsung awalnya aja dikit. Di sini saya katakan ilmu fikih itu adalah ilmu yang pertama. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang langsung berhubungan dengan kehidupan umat Islam. Setiap jenengan bergerak, jenengan kerentek di hati, apapun itu semua harus diukur iku ilmune piye. Nek orang ilmu tidak menggunakan ilmu tidak dianggap. Oke, di dalam juga sama juga. Kalau sekarang juga kurang, betul. Oh,
modern ya. Fakul man bighairi ilmin ya'lalu aqaluhu marjudatun sapa wae ngamal bidune ilmu aqaluhu marjudatun la tuqbal, pasti amalnya tolak siapapun dia. Ya, saya pernah lihat orang sampai ke desa, saya hospital orang desa itu belum ngaji, terus betul alam yang ada dia. Nek di perkotaan itu banyak orang-orang seneng lagi mulai seneng Islam, seneng ngaji, tapi ternyata secara ilmu mereka tidak punya. Contoh, ketika ngomong nenggono ki mau wong wedok nggawa ruko. Ternyata ketika rukohan jam gede iki ketok, sah mboten salate? Mboten sah. Itu nek gak ngerti ngene, dia sholat jengklik, tidak sah. Kenapa? Karena tidak menggunakan itu. Saya pernah bertanya, kalau cawe itu dulu. Cawe itu sebagai kelas MTS, SMP, umur paling 12, 13, 14, 15. Tak tanyain, sampean kalau ngitung darah head bagaimana? Ya pokoknya kalau keluar darahnya berarti head, nek mampet berarti apa? Mandi, suci, ingkitok, nakok. Pokoknya ngono. Berarti misalnya kalau keluar darah 20 hari ya tetap head, ya tetap head, bukan sholat, ya bukan sholat. Banyak terus bagi teknis saya mau sekolah terus betul darah terus tidak sholat, ya sekolah kortingan orang. Ini nyata. Nah yang kaya lagi, misalnya jenengan keluar darah 16 hari, kira-kira headnya berapa? Berarti headnya 15 hari. Yang kelebihannya yang dari 16 itu apa? Istihadah. Benar waktu itu? Benar waktu itu? Benar yang keliru loh. Benar gini, misalkan gini. Istihadah itu dikembalikan pada status mustaqabilnya apa? Apa mubtada'ah mumayyiza, apa mubtada'ah mubtada'. Ini banyak yang keliru. Kenapa? Orang gue ilmu yang membahas nanti masalah ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu penting karena berhubungan dengan problematika kita pada zaman sekarang. Setiap hari kalau nggak kembali ini hukum fikih dibahas kan boleh wong sing golek ilmu ya dibahas mubah jago oleh misalnya seperti itu. Maka saya mubah itu bisa menjadi sebuah amal jika diniati Allah amal soleh seperti itu oke. Dalam setiap gerak seseorang ada kecenderungan keterikatan dengan ilmu fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman yatatawwar wa yazdahir bi umurin la wujud laha min qabl. Bal wala khatara syai'un min hadhihi tatawwala ila ala qalbi ahadin min ulama al-mutaba'a. Ini penting. Setiap zaman itu berkembang. Zaman itu berkembang, Mas. Zaman berkembang itu dia itu pokoknya zaman saat ini itu berkembang sangat pesat sekali, yang mana perkembangan itu tidak pernah ada pada zaman era ulama kita zaman dulu. Jadi kan contoh kecil misalnya selagit bumi. Contohnya kemarin itu sempat ramai juga jenengan ada sebagian yang mengikuti saya nggak tahu, sempat ramai pembahasan fikih tentang yang namanya apa jenengan di pas rumah saya itu ada apa itu Bitcoin. Nanti bilang Bitcoin. Nek buatan berarti alhamdulillah jenengan kican masya Allah benar benar Bitcoin itu kayak tentang
Contohnya itu contoh. Kalau ini dari tadi pagi dari Demak Semarang ke sini naik kereta, saya tinggal pesan di aplikasi. Ya benar. Contoh kecil. Kan aplikasi bayarin duit sama bank, bawa aplikasi, bawa pom. Pesannya dana, saya tinggal pesan kereta dan sekian-sekian sampai sini. Kereta pesan untuk tiket itu. Sampai kereta ke sini, wes aman dengan biasa sampai. Pertanyaannya, janjinya aku tunggu kalau sopo. Padahal syaratnya jual beli harus ada baik, ada mustahil. Dan baik itu sopo. Ini benar. Baik kan siapa yang menjual ini? Terus saya menjual membeli dengan uang digital namanya. Ini uang digital ini duit apa? Orang fisiknya kok. Iya betul, tinggal kita sampai kan terus kemudian sah nggak jual beli. Nek sampai punya rasa beli sesuatu, sampai harus sekali-kali tunggu di Shopee, Tokopedia, rasa kafe. Coba itu betul tonggomu. Nek kamu bilang sah, kamu harus tahu hukumnya bagaimana. Sampai tamono Syekh berjuli orang Shopee orang Tokopedia. Dia benar. Nah, di zaman berkembang sedemikian cepat dan pesat. Terus kenapa sampean? Apa kamu ingin bilang, zaman kalian semua sesat kabeh? Sebenarnya aku, sampai kayak ini ditinggal. Dia benar. Dan terus orang-orang takon di sampean, pripun hukumnya pun tumbas Shopee Pak Yai kan tahun 3 kabeh. Pokoknya pripun Pak Yai ora oleh haram. Apa ngomong? Nggih. Atau bagaimana? Apa sama jawab kula mboten ngertos. Padahal sampean-sampean itu ditunggu oleh masyarakatmu sebagai minimal kowe dadi takon-takon agama. Dan apa contoh jangan takon harus ditakoni. Kula iki alumni santri lho kowe. Yo takon-takonan. Yo bingung barang ketika ditakoni ngene-iki iso jawab. Terus kok kosong jawab ini? Sing jawab yo ahli ilmu. Sopo ahli ilmu yo fuqaha, sopo fuqaha yo bakale sampean kabeh iki. Nek sampean iso dadi fuqaha, aja amit to. Butuh kangelan tangan dadi yo. Amit to itu nek san gampang, tapi kangelane itu sing penting. Nggih. Ya, ini butuh jawaban. Sambung. Toko yang Shopee sambung. Sama takut tak beli sudah. Mungkin sudah jawab. Sama yang jawab, baik. Saya tidak kok jadinya. Yang Shopee sudah kok. Oh tugas TK sudah kok. Padahal kabeh kok ono telu nek patu kore. Iya betul. Bayu ainin musyahadah, bayu ainin ghaibah, bayu ainin mausufin bil intimah. Kita berubah kok. Iya betul. Coba ini masuk sendiri di dua ayat musyahadah orang yang HP kok ya ayat ghaibah ternyata itu dan musyahadah mausufin bil intimah itu lah salah jadi salah orang ini sebenarnya berkembang sedemikian besar semua sebenarnya nah ini punya ulama dan ulama sesuatu yang mau sampai kudu dari ulama sekali yang mau pokoknya burung dan wong alim kok sampai susu nabi tangan jadi terus nek ngomong nek ora alim ora nabi yo ngaku pokoknya ngomong ya terus di sini saya katakan fikih itu adalah merupakan satu ilmu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan zaman sekarang karena tadi menjawab problematika zaman yang berkembang. Terus yang keempat saya katakan tidak mungkin, mustahil orang kok iso jawab pertanyaan itu tanpa belajar fikih dengan benar. Wes kok, wong kok sing setengah langsung Quran hadis, kok takoki hukum ngono kuwi, mesti jawabnya aku. Karena kok karena mereka tidak belajar ilmu fikih.
Maka dari itu di sini kemudian saya mengajak jenengan semua untuk mempelajari turos fikih. Turos fikih. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Kaifa nafhamu turos fikih. Bagaimana kita memahami turos fikih? Ini penting, ini penting. Ini yang paling menurut saya siang ini paling inti. Ini masa ada waktu kan? Lomong setengah jam lagi, kenapa? Iya. Jadi saya ringkas saja. Oh, tak wocok lah. Oh, sama tuh wocok juga gitu. Jadi gitu. Orang belajar itu ada marhalah dan tingkatannya. Ada tingkatan fikih itu bukan hanya fikih, semua ilmu itu adalah marhalah tingkatan ibtidaiyah paling dasar. Setiap tingkatan dasar ini pun mempunyai tingkatan masing-masing. Kalau tingkatan dasar TK paling cilik, kemudian sak dhuwure sithik, orang sak dhuwure meneh, orang tingkatan ibtidah tapi ngono paling dhuwur. Cara cah sekolah kelas 6. Nggih. Kalau jenengan orang yang baru mulai belajar pertama kali ilmu fikih, maka jenengan belajarlah kitab paling cilik. Kitab tadi itu mengumpulkan semua masalah fikih yang paling ringan, pokok-pokok. Misal contoh, jenengan kalau pertama kali belajar fikih, nek kulo itu kalau tidak kitab Safinatul Najah, ya kitab Al-Yaqutun Nafis karangan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i. Kitab Yaqutun Nafis bab ibadah itu kitab paling kecil. Itu paling mudah menyebutkan pokok-pokok masalah dalam fikih. Dan cara belajarnya, ini cara belajarnya, sampean usahakan nek iso apal. Itu pertama. Yang untuk nafis ada yang punya nafis ini? Orang sendiri? Anten? Yang juga? Tolong disimpan detik. Yang untuk nafis. Kitab yang untuk nafis, ini kitab ini jadikan sebagai pijakan awal sampai belajar fikih. Nek iso definisi dan semua rukun-rukun yang ada pada yang untuk nafis ini iso sampai hafal. Kalau siap ngapalke kok. Kelas tidak tuh. Oh, selalu ngapalke sebelumnya Pak, ojo dulu, sebelumnya aku sini. Paling kalau minggu hafal. Oh tenang, sebelumnya aku minggu paling hafal. Nek sampean kapalnya tenang. Sebenarnya gede-gede paling tenang lempen. Paling itu kalau lempen berapa? Dunia ini. Ya. Nek cara ilmu nahwu yang butuh nafis itu hafalkan. Usahakan hafal. Nek orang hafal, jadi kita nih. Saya teman. Oh, ciptaan kuno ini. Wes, sampai deh Pak, cuma segini aja. Separuh warna kabeh orang dulu. Apa nih? Apal sampai. Ketika sampai wis apal sampai ini, nek sampean kok ngono, apa nggih? Kurang mantap, nampaknya takrib. Di sini ada peralatannya. Nah itu bagus sudah. Pakai apal. Sampai hafalan itu pahami setiap babnya, pahami kabeh. Semua pahami semua. Terus syaratnya jadi guru, nggak ada yang ngajar, enggak saya nggak tahu. Saya jadi guru orang usah merangkai tekan bimbing. Termasuk kesalahan pengajaran itu ada guru pengen tekok pinter, akhirnya merangkai tekan bimbing, ngocok ngajinya takdir, sebulan bajuri. Ini salah. Kenapa salah? Karena akan menjadikan bocah itu maklumatnya tidak rosih, tidak kuat. Dia bingung. Kita jadi sentrakin ngopol.
orang cetha. Bingung deh. Ditakoi, contoh gak mau ditakoi nek metu darah 16 dina ku ketik nang dina 15 bener salah bener.